Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 strategi pembelajaran akan mengilustrasikan video model pembelajaran problem based learning dengan mata pelajaran biologi, teori, ekosistem. Dengan saya sendiri Risma Azara sebagai guru dan rekan saya Devi Adilfilia sebagai murid. Saya Oliviani Prabudini sebagai murid. Saya Maya Kusmaning Ayu sebagai murid. Dan saya Sri Marcella sebagai murid. Selamat menonton semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat banget ya jawabnya. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat, bisa dipertemukan pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau ada satu area yang memimpin untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Oke, silahkan Alif. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih Olive. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau kita melakukan SDK seperti biasanya. Sekarang kalian silahkan berdiri semuanya. Kita akan melakukan SDK. Kita akan melakukan SDK buka tutup ya. Kalian semua sudah tahu kan? Sudah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Ya, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Sebelum itu Ibu akan nunjukin gambar ke kalian. Coba kalian tebak ini gambar apa? Coba Mayang, silakan tebak ini gambar apa? Ladang jagung. Ada yang mau menjawab lagi? Sama Bu ada jagung. Oke, benar. Jadi ini adalah gambar ladang jagung. Sekarang Ibu mau tanya, dari gambar ini bisa dikatakan ekosistem atau enggak? Bisa. Karena Dia terdiri dari komponen biotik dan abiotik. ya benar. Jadi di ladang jagung ini ada komponen biotik dan abiotik yang akan kita bahas nanti. Nah, nanti Ibu mau minta kalian nih, nanti kita akan berdiskusi, terus nanti kita akan menentukan solusi dari permasalahan yang akan Ibu berikan. Sebelum itu, Ibu mau ngasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan kalian setelah belajar nanti itu bisa menganalisis komponen sama interaksi yang terjadi pada ekosistem dengan benar. Oke? Selanjutnya itu mampu menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dengan benar. Kemudian yang ketiga itu menyajikan hasil analisis kalian dalam bentuk presentasi. Jadi kalian nanti akan dibagi kelompok dan maju per kelompok. Oke? Udah. Sekarang Ibu mau bagi kelompok. Langsung saja ya. Ini kelompok 1 dan yang sebelah kanan Ibu kelompok 2. Sekarang Ibu punya video dan kalian amati dari video yang Ibu bagikan. Oke? Ini Belala. Ini mereka, Tuh. Ini lihat di pohon-pohon. Itu di rumah-rumah. Ini. Usir orang. Ini sebut kubur. Baiklah. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, kira-kira apa permasalahan yang terjadi yang kalian temukan? Silakan Sela. Ya benar. Jadi di video ini kita bisa lihat ya permasalahan yang terjadi itu, yaitu belalang yang menyerang ladang jagung.
kalian berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sebelum berdiskusi, Ibu mau membagikan LKPD. Jadi kalian bisa isi LKPD ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Oke? Bagaimana cara mengatasi hama belalang yang menyerang jagung? Biasanya pakai pestisida kan? Bisa sih, jadi masukin dulu kali ya. Oke. Pestisida itu ada yang alami sama yang ini, sama yang kimia. Kami izin tanya Bu, untuk yang nomor 2 ini kan ladang jagung dikatakan sebagai ekosistem. Maksudnya itu gimana ya Bu? Nah, jadi kalian tuh di sini tuh jawab ladang. Kan di sini pertanyaannya ladang jagung itu dikatakan sebagai ekosistem. Nah, kalian tuh kalian kasih tahu alasannya. Kan kalian sudah tahu ekosistem itu apa. Ekosistem itu ada hubungan antara interaksi antara makhluk hidup. Nah, jadi kenapa ladang jagung ini ada dikatakan sebagai ekosistem? Nah, ekosistem itu apa? Kalian kaitin juga kenapa ladang jagung ini bisa sebagai ekosistem. Nah, ya, namanya siapa? Baiklah, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, setelah kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, Ibu mau nanti kalian maju satu-satu mempresentasikan hasilnya. Siapa kelompok mana dulu nih yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Boleh, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 1 dengan saya Maya Kusmani Ayu dan juga rekan saya Olivia Diva Wirtini yang akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ekosistem di ladang jagung. Jadi untuk permasalahan yang terjadi di ekosistem tersebut yaitu adanya serangan belalang yang menyerang tanaman jagung sehingga tanamannya itu terganggu bahkan rusak. Dan ladang jagung itu bisa dikatakan ekosistem karena dia punya komponen-komponen pembentuk ekosistem seperti abiotik dan juga biotik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Pada Olivia dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada komponen penyusun ekosistem ladang jagung, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, cara mengatasi hama belalang yang menyerang jagung ada beberapa cara, yaitu dengan cara alami dan cara kimia. Yang pertama ada cara alami yang menanam menanam tanaman yang dapat mengusir hama. Contohnya itu ada serai, terus juga ada bawang putih. Nah, selanjutnya itu bisa melepas burung sebagai musuh alami hama dan bisa memasang perangkap. Selanjutnya itu ada yang dilakukan dengan kimia menggunakan pestisida. Baiklah, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Kami dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 memberikan solusi, salah satunya itu penggunaan pestisida kimia. Nah, apakah penggunaan pestisida kimia itu tidak merusak lingkungan dan mengganggu lingkungan? Baiklah, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devia tadi. Memang ada penggunaan pestisida, tetapi penggunaannya itu harus sesuai dosis dan panduan agar tidak
mencemari lingkungan. Itu saja jawaban dari kami. Bagaimana untuk kelompok 2? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ya. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Terima kasih Bu. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu mau kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Bu. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah ladang jagung. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh saya langsung. Baik. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang bagaimana mengatasi hama belalang yang menyerang jagung. Solusi yang kami berikan itu adalah untuk mendatangi predator belalang untuk mengurangi populasi dari belalang tadi. Yang kedua, kita dapat menggunakan daun limbah sebagai pestisida alami untuk tidak merusak lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, jadi hasil diskusi tadi. Jadi untuk mengendalikan hama di ladang jagung itu kita bisa gunain insektisida alami. Itu dengan contohnya seperti daun limbah dengan cara disemprot ke ladang jagung pada sore hari saat belalang masih aktif. Oke, karena selesai sudah diskusi kita, Ibu mau 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Silakan kepada kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusi kita. Baik, jadi menurut kelompok kami kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa ekosistem itu terdiri dari 2 komponen, yaitu abiotik yang terdiri dari sinar matahari, cahaya, udara, air, dan tanah. Sedangkan faktor biotik dari ekosistem di ladang jagung ini itu ada jagung, tanaman jagung. Ya, terima kasih kelompok 1. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak, ekosistem itu di dalamnya itu terjadi interaksi atau hubungan antara 2 makhluk hidup, yaitu abiotik dan juga biotik di suatu tempat. Nah, contohnya itu juga selain ladang yang sudah kita bahas tadi, ada ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan lain sebagainya. Terus untuk komponen biotik tadi seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, komponen biotik itu ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Terus untuk komponen abiotik tadi ada cahaya matahari, suhu, udara, tanah, dan sebagainya. Nah, di dalam ekosistem itu terjadi interaksi. Nah, interaksi yang terjadi di ekosistem itu ada namanya simbiosis. Simbiosis itu ada 3 jenis. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Boleh, Olive, silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kegiatan kita pada hari ini Ibu tutup, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.